Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU USD bersama Mandana. Ini adalah market review XAU USD yang terjadi pada hari kemarin tanggal 5 April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan market review dan ingin mengetahui kenapa perjalanan XAU USD kemarin itu. Langsung aja di sini. Jadi kemarin itu seperti yang sudah saya bilang bahwa kemungkinan pergerakan XAU USD itu bisa saja turun meretest yang namanya high tertinggi sebelumnya, yaitu yang ada di 2009 ya. 2009 kayaknya terakhir kemarin ya. Ya, yang di 2009 ini, atau enggak yang paling parah itu dia meretest harga psikologi number yang ada di level 2000 ya kan, kemarin sudah saya bilang seperti itu. Dan tepat aja karena berita kemarin itu kalau kita lihat semuanya bad bagi USD ya. USD itu kemarin kalau dilihat semuanya hasilnya jelek ya. Semua hasilnya jelek dari ADP non farm implement change di sini itu jumlah orang yang bekerja itu ternyata hanya sebanyak 145.000, turun dari data yang sebelumnya, bahkan turun banget ya. Dari 261 yang sebelumnya itu ternyata yang keluar kemarin itu adalah sebanyak 145.000, sangat drop. Lalu untuk di segi ISM Services PMI ini memang masih di atas 50, tetapi hasilnya lumayan drop signifikan ya. Dari 55 langsung turun ke 51. Ini ibaratnya kayak kemarin ya, yang dari 56 ke 49. Tapi yang parah kemarin sih sebenarnya yang kemarin ya, yang pada saat dari Desember ke Januari ini. Data yang sebelumnya 56 bisa jomplang jauh turun ke 49,6. Tapi untuk yang kemarin malam itu turunnya sih turunnya masih lumayan ya. Turunnya lumayan, tapi kalau dilihat kemarin itu ya lumayan turunnya, tidak seberat yang kemarin tapi setidaknya lumayan turunnya. Tapi mungkin teman-teman bingung kenapa nih XAU USD-nya ya kan, kok malah drop ya, kok malah drop. Dan kemarin juga sudah saya katakan bahwa jika pergerakan XAU USD-nya itu mandek ataupun cuma begini-begini aja dari market siang sampai sore, itu kemungkinan harga tidak akan kemana-mana. Dan benar aja sih, ini selama harga kemarin itu kita dibuat mondar-mandir oleh XAU ya, yang dimana tertinggi kemarin kan di angka 2025. Ternyata pada saat sore hari harga berhasil naik sampai ke 2028, bahkan di malam hari harga berhasil naik sampai ke 2032 ya. Mungkin teman-teman bingung, ini kan data daripada USD-nya kan jelek ya. Data dari USD-nya kan jelek nih, ISM service-nya jelek, lalu ADP non-farm-nya jelek gitu kan. Kok malah XAU USD-nya di sini malah morat-marit ya kan, ibaratnya dibawa naik kemudian turun, dibawa turun kemudian dibawa naik lagi. Ya secara logika sih kalau dia turun sampai ke 2009 itu alasannya karena memang secara teknikal ya meretest high sebelumnya ya kan. Meretest high sebelumnya yang ada di angka 2009. Kalau teman-teman bingung kenapa dia harga kemudian naik dan turun ya kan, dibawa naik kemudian turun dan kemudian turun dibawa naik. Padahal kalau secara teori ya, secara teori itu kalau kita lihat area demand sebenarnya itu kan masih jauh nih. Ini demand kita masih jauh kan, yang kemarin ya saya gambar itu. Demandnya masih segini nih, masih jauh nih ya kan, masih sampai di apa? 2040 bahkan ya. 2040 nggak nyampe itu padahal ya kemarin itu. Kemarin kalau dilihat kan saya gambar demand apa, supply-nya kan sampai sini. Harga itu belum nyampe supply sebenarnya, tapi apa yang terjadi? Harga itu ya begini, morat-marit ya kan, dibawa naik turun. Itu ibaratnya bagi teman-teman yang trading itu mungkin seperti stop loss hunter ya, bahasanya seperti itulah, yang dimana terjadi whipsaw di market itu di time frame M30, dibawa naik kemudian turun, dibawa turun kemudian naik. Jadi ibaratnya jika ada yang nge-sell di angka ini ya, jika ada yang nge-sell di bawah 2028, kemungkinan pasti kena stop loss ya. Jadi kena stop loss kemudian dia mau nge-buy,
Kena nge-buy pun kena stop loss juga. Jadi ibaratnya kemarin itu ya kayak dibikin marketnya itu kayak dibikin untuk mencari para stop loss ya. Karena kan pasti stop loss tuh mengira dengan taruh stop loss di sini ya. Stop lossnya pasti di antara 2030 sekian, dengan untuk yang bayar stop lossnya pasti di bawah ini, di bawah low terakhir yaitu di angka 2015 ya kan. Jadi dia turun benar sampai ke 2009 kemudian naik lagi. Kalau menurut saya ya, kenapa dibikin seperti itu marketnya, walaupun secara logika data USD jelek, seharusnya kita melihat kenaikan daripada gold ya. Kenaikan daripada gold. Kenapa nih kok malah turun goldnya ya kan? Ya seperti saya katakan kemarin, ketika gold itu menyentuh di atas angka 2000, something not right ya. Sebenarnya para analis, para investor, para ekonom dan para ya semuanya lah ya, itu sebenarnya tidak menginginkan harga gold itu tinggi. Kenapa? Karena ya itu gold menjadi katalis suatu keadaan perekonomian di mana mungkin perekonomian itu tidak baik dan sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya banyak orang yang tidak ingin gold itu naik sebenarnya. Karena itu mencerminkan bahwa perekonomian saat ini tuh nggak jelas, perekonomian itu tuh sangat jelek, sangat buruk dan sebagainya. Oleh karena itu secara logika data ini kan bisa membawa XAUSD naik, tetapi market itu nggak berekspektasi demikian ya. Bahkan menyentuh supply di 2040 aja nggak kena gitu loh. Jadi harga itu memang dibuat bolak-balik seperti ini. Jadi kemungkinannya ada dua ya kenapa seperti ini. Yang pertama itu memang karena market yang bikin seperti ini, atau yang lagi satu adalah buyer sudah selesai masuk ke market ya. Jadi karena kekuatan buyer itu sudah tidak ada, ini dicerminkan dengan kenaikan harga ini pelan-pelan naiknya, tapi pelannya itu kayak nggak jelas gitu ya. Jadi setiap dia naik dibalikin, naik dibalikin. Bahkan dari sesi Asia sampai ke sesi Eropa itu harga malah pelan banget ya. Jadi institusi itu dan juga para para institusi dan juga para big money itu belum in ke dalam XAUUSD. Entah dia akan mau apa, entah dia mau nge-buy atau sell, entah ya. Jadi pergerakan kemarin sepertinya yang saya lihat ini itu hanya digerakkan oleh para retail trader. Jadi setiap dia naik dibanting turun, dibawa naik dibanting turun, dibawa dorong naik sampai ke 2032, apa yang terjadi? Dibanting turun lagi. Sampai berita dibawa naik, dibawa turun, dan begitu seterusnya sampai selesai ya, sampai market kemarin habis. Padahal berita itu dari segi ISM Services PMI itu sebenarnya menjadi faktor yang penting. Bahkan di H4 teman-teman bisa lihat di sini candlenya ini sudah mulai memutar ya. Dari candle besar kemudian mengecil sampai doji ya. Dari doji ini tumen saya lihat bukan tumen, apa maksudnya? Baru ini saya lihat lagi ya. Itu kalau ada candle yang seperti ini baru saya lihat lagi, yang dimana dari yang badannya besar kemudian mengecil ya agak lumayan, intinya tuh dia hijau, kemudian doji merah, kemudian merah. Ini sekarang kan masih bikin merah. Jadi kemungkinan hari ini itu akan menjadi retracement-nya XAUUSD. Retracement-nya sampai mana? Mungkin seperti yang saya analisakan kemarin ya, bisa saja sampai sana dan mungkin saja bisa melebihi lebih jauh ya. Jadi intinya untuk analisa hari ini ditunggu aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini ya. Untuk daily kemarin kita membentuk doji di sini. Jadi pure pergerakan hari kemarin itu atas bawah oke. Sekarang pergerakannya ini sedang membuat retracement ke bawah dengan kekuatan yang cukup signifikan ya. Ini kenceng, ini lumayan nih. Market Asianya tuh main bergerak nih. Biasanya market Asianya kalem nih, sekarang temen market Asianya gerak nih ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk market review XAUUSD yang terjadi kemarin. Semoga teman-teman paham ya kenapa market itu dibuat morat-marit, dibawa atas bawah gitu kan ya. Sekian aja untuk market reviewnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa.
Dan sampai jumpa lagi di market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.